Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Untuk pembelajaran hari ini yaitu masih tema 7, peristiwa dalam kehidupan. Subtema 2 yaitu peristiwa kebangsaan seputar proklamasi ya. Ayo kita mulai pembelajaran tema 7, subtema 2 ya. Nah, bangsa Indonesia pernah mengalami masa penjajahan cukup lama. Selama penjajahan, bangsa Indonesia mengalami penderitaan. Oleh karena itu, bangsa Indonesia sangat untuk melepaskannya diri dari penjajah. Namun, usaha untuk memperoleh kemerdekaan ternyata tidak mudah. Berbagai rintangan harus dilalui oleh bangsa Indonesia. Nah, ini ada peristiwa penting saat persiapan proklamasi. Yang pertama itu pembentukan BPUPKI, yaitu Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dibentuk tanggal 1 Maret 1945. Hasil BPUPKI adalah Pancasila. Yang kedua yaitu pembentukan PPKI, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, dibentuk tanggal 7 Agustus 1945. Hasil PPKI adalah pengesahan Pancasila sebagai dasar negara. Yang ketiga yaitu peristiwa Rengas Dengklok, yaitu terjadi karena golongan muda mendesak untuk segera melaksanakan proklamasi. Itu tadi peristiwa penting saat persiapan proklamasi ya. Nah, ini ada kronologi peristiwa Rengas Dengklok pada tanggal 14 Agustus sampai 16 Agustus 1945. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Sultan Syahrir mendengar Jepang kalah. Lalu pada tanggal 15 Agustus, golongan muda mendesak Soekarno untuk memerdekakan Indonesia. Lalu pada 16 Agustus, Soekarno-Hatta diculik ke Rengas Dengklok oleh golongan muda, tujuannya agar mereka tidak terpengaruh oleh Jepang. Dan pada sore hari Soekarno-Hatta setuju dan kembali ke Jakarta. Lalu yang terakhir pada malam hari Soekarno mengumpulkan anggota PPKI di rumah Laksamana Maeda pada tanggal 16 Agustus ya. Itu kronologi peristiwa Rengas Dengklok ya. Nah, selanjutnya yaitu peristiwa proklamasi ya. Dini hari naskah proklamasi telah dirumuskan oleh Soekarno, Mohatta dan Ahmad Subarjo, disetujui oleh peserta rapat. Lalu naskah proklamasi diketik oleh Sayuti Melik ya. Persiapan proklamasi, Ibu Fatmawati menjahit bendera merah putih. Lalu pembacaan proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 ya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Itu peristiwa proklamasi ya. Nah, ini ada contoh teks proklamasi yang ditulis dan diketik. Ditulis oleh Soekarno dan diketik oleh Sayuti Melik ya. Nah, pembacaan teks proklamasi dilakukan pada pukul 10 tepat. Kira-kira bagaimana ya suhu udara pada pukul 10 tepat? Suhu udara yang biasanya kita rasakan dipengaruhi oleh intensitas sinar matahari. Perubahan suhu dan kalor memiliki hubungan yang erat. Kalor didefinisikan sebagai energi panas yang dimiliki oleh benda secara umum. Mengetahui adanya kalor yang dimiliki oleh benda dapat dilakukan dengan cara mengukur suhu benda tersebut ya. Kalor yang dimiliki oleh suatu benda bisa berubah-ubah, bisa naik, bisa juga turun. Karena kalor dapat berpindah dari suhu tinggi menuju suhu rendah ya. Nah, ini ada contoh ya. Air panas dan air dingin dimasukkan bersama dan menjadi air hangat.
air panas itu bersuhu tinggi dan air dingin itu bersuhu rendah ya. Air panas melepas kalor karena dicampur dengan air dingin, sedangkan air dingin menerima kalor dari air panas. Ketika kedua air dicampur, campuran itu akan menghasilkan suhu baru dan menjadi air hangat ya. Nah, untuk tugas dibuka buku penanya ya. Kerjakan soal nomor 1 sampai nomor 4 halaman 112 ya. Kerjakan di buku tulis ya. Selamat mengerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.